Indonesia adalah negara pertama di luar Cina yang mengeluarkan izin darurat penggunaan vaksin COVID-19 produksi Sinovac. Apakah vaksin ini aman dan manjur untuk melindungi kita dari COVID-19 infection? Apakah efek samping dari vaksin ini? Ini adalah info-info penting yang kalian semua perlu tahu untuk dipertimbangkan sebelum kalian memutuskan untuk mendapatkan vaksin. Aku akan jawab semua pertanyaan ini langsung dari sumbernya. Hai, welcome to my channel Dr. Tony Setiobudi, Mount Elizabeth Hospital. Kalau Anda baru mengunjungi channel ini, jangan lupa subscribe. Aku akan terus membagikan info-info tentang kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Info yang akan aku bagikan di sini berdasarkan dari uji klinis yang sudah diterbitkan di Scientific Journal. Ini lebih akurat dan bisa dipercaya dibanding dengan berita-berita yang kita dapatkan dari media. Berita dari media ini juga akurat, tetapi kadang-kadang tidak lengkap dan membuat kita berangan-angan. Dan seringkali diartikan negatif dan dibagikan atau disebarkan di sosial media yang akhirnya membuat semua orang panik, semua orang khawatir, gelisah. Sebelum aku jelaskan tentang hasil penelitian vaksin Sinovac ini, aku ingin jelaskan tentang vaksin Sinovac. Vaksin ini adalah tergolong inactivated virus vaccine, yang artinya yang diberikan adalah virus beneran yang sudah dibuat setengah mati dan tidak bisa lagi menyebabkan infeksi. Vaksin lain yang menggunakan virus beneran yang sudah setengah mati adalah vaksin hepatitis A, vaksin flu, dan vaksin polio. Nah, ini beda dengan vaksin seperti Pfizer-BioNTech atau Moderna yang menggunakan mRNA teknologi. Yang diberikan adalah potongan dari mRNA atau genetic code yang bertujuan untuk membuat atau memproduksi spike protein. Nah, tubuh kita meresponi dengan memproduksi antibodi untuk mengunci spike protein ini sehingga virus tidak lagi bisa masuk ke dalam sel tubuh kita dan menyebabkan infeksi. Ada dua hasil uji klinis dari vaksin Sinovac yang sudah diterbitkan di Scientific Journal. Mirip keduanya dan keduanya masih pada fase 1 dan 2. Nah, penelitian ini lebih lambat dibanding dengan penelitian vaksin Pfizer-BioNTech yang sudah memasuki fase ketiga dan sudah diterbitkan. Tentunya sekarang Sinovac juga memasuki fase ketiga, tetapi hasilnya belum dipublikasikan di Scientific Journal. Pada fase pertama dan kedua, jumlah partisipan kecil sekali. Fase ini digunakan untuk membuktikan bahwa vaksin ini aman dulu sebelum diberikan dalam jumlah yang lebih besar pada fase ketiga. Aku akan bahas salah satu dari dua hasil uji klinis ini. Paper ini berjudul Effect of an Inactivated Vaccine Against SARS-CoV-2 on Safety and Immunogenicity Outcomes, Interim Analysis of Two Randomized Clinical Trials. Ya, paper ini dipublikasikan di JAMA, Journal of American Medical Association, tanggal 13 Agustus 2020, beberapa bulan yang lalu. Pada fase pertama ada 96 partisipan, umurnya 19 sampai 59 tahun, orangnya sehat dan tidak punya penyakit kronis dan tidak pernah terkena infeksi COVID-19. Partisipan diberi placebo, obat kosong sebagai kontrol atau salah satu dari 3 dosis yang berbeda dari vaksin Sinovac. Dan dosis yang sama ini disuntikkan sebanyak 3 kali pada hari 0, hari 28, dan hari 56. Ini diberikan secara random, baik partisipan maupun mereka yang
mengumpulkan data, tidak tahu apa yang didapat oleh partisipan. Pada fase kedua ada 224 partisipan, umurnya sama 19 sampai 59, sehat, tidak ada penyakit kronis dan tidak pernah terkena infeksi COVID-19 sebelumnya. Partisipan diberikan placebo obat kosong sebagai kontrol atau vaksin 5 mikrogram per dosis yang diberikan secara random, dan ini diberikan sebanyak 2 kali, jaraknya 14 hari atau 21 hari. Efek samping selama 7 hari setelah injeksi dimonitor. Keluhan yang paling banyak dikeluhkan adalah rasa nyeri di tempat injeksi sebanyak 2,4 sampai 25%. Keluhan lain seperti rasa gatal, kulit merah, dan bengkak di tempat injeksi dikeluhkan sebanyak 1,2 sampai 4,2% dari partisipan. Terus keluhan sistemik seperti batuk, diare, rasa lelah, demam, pusing, muntah mual, dan gatal. Ini dikeluhkan kurang dari 4,2% dari partisipan. Kalau dilihat dari efek samping, Sinovac vaksin ini sangat aman dan efek sampingnya rendah. Bahkan jauh lebih rendah dibanding dengan efek samping dari vaksin Pfizer-BioNTech. Efikasi dari vaksin Sinovac ini belum disebutkan dalam penelitian ini. Kalau kita dengar di berita seperti efikasi 50,4% di Brasil, 65% di Indonesia, dan 78% di Cina, ini adalah efikasi yang sudah disebutkan oleh media tetapi belum dipublikasikan dalam scientific journal. Yang dibuktikan pada penelitian ini adalah produksi antibodi terhadap COVID-19 meningkat setelah injeksi kedua. WHO menentukan 50% sebagai ambang batas dari efikasi vaksin yang bisa digunakan. Apa sih yang dimaksud dengan 50% efikasi? Saya kasih contoh, misalnya ada suatu komunitas, ini dibagi dua secara random, yang separuh dikasih vaksin dan separuh tidak dikasih vaksin. Misalnya yang tidak dikasih vaksin terjadi 100 kasus infeksi dan yang dikasih vaksin ada 50 kasus infeksi. Jadi ada 50 pasien atau orang yang seharusnya kena infeksi, tapi gara-gara divaksin jadi tidak terkena infeksi. Ini artinya 50% efikasi. Pfizer-BioNTech COVID-19 vaksin mempunyai efikasi sebesar 95%. Ini artinya misalnya suatu komunitas dibagi menjadi dua secara random, yang separuh dikasih vaksin, separuh tidak dikasih vaksin. Ada 100 kasus infeksi di komunitas yang tidak dikasih vaksin dan ada cuma 5 kasus infeksi pada komunitas yang sudah divaksin. Berarti ada 95 orang yang seharusnya terkena infeksi tidak terkena atau diselamatkan karena vaksin. Ini artinya 95% efikasi. Dari data yang sudah kita bahas di sini, dan misalnya Sinovac punya efikasi sebesar 50,4%. Ini yang paling rendah yang sudah pernah disebutkan di media. Apakah lebih baik divaksin atau tidak? Jawabannya adalah lebih baik divaksin dengan efikasi 50,4% dibanding tidak divaksin sama sekali. Kalau divaksin paling tidak ada 50% orang yang seharusnya terkena infeksi, ini jadi tidak terkena infeksi atau diselamatkan oleh karena vaksin. Jadi kesimpulannya, walaupun efikasi dari Sinovac vaksin ini tidak setinggi Pfizer-BioNTech vaksin, tetap lebih baik divaksin Sinovac daripada tidak divaksin sama sekali. Semoga informasi ini berguna bagi kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, klik like, dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih semuanya sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.